Oke, ketemu saya lagi. Kita kembali lagi di channel Setiawan C. Di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Jazz RS 2014. Honda Jazz kebetulan milik saudara saya. Dia cewek, tapi dia suka mobil yang enggak begitu standar. Jadi dia modif minimalis lah untuk Honda Jazz ini. Seperti kita mulai dari dia dikasih towing, variasi, terus modelnya kacanya udah di kaca film gelap semua, dan dia kalau untuk ukuran pernya dia masih pakai standar karena biar lebih nyaman, tetap mempertahankan per standarnya, nggak diceperin. Terus dia merubah dari segi ban, dia udah dirubah dari standarnya, dia lebih pakai yang lebih besar ukuran peleknya. Keseluruhan dia modelnya memang simple, minimalis, stylish lah ya. Dari sisi depan dulu, dari Honda Jazz yang generasi ini dia lampu masih pakai proyektor, tapi kalau yang sesudahnya dia ini rumah lampunya tuh warnanya hitam, tapi yang ini masih silver, masih pakai reflektor biasa. Lampu seinnya dia pakai halogen biasa. Untuk di grillnya seperti ini, tapi nggak berlubang, lubang yang sini aja. Sama dia bempernya udah model apa ya, lebih custom lah, walaupun dari ori pabriknya seperti itu. Dia terdapat dua fog lamp di bagian depan, terus terdapat di tengah-tengahnya untuk sirkulasi udara, untuk mendinginkan radiator. Cukup simpel sih, tapi masih stylish lah untuk Honda Jazz ini, karena pada zaman dulu tuh memang Honda Jazz tuh apa ya, istilahnya favorit anak muda zaman dulu sih. Untuk dari sisi eksterior kiri, dia handle-nya masih model lama lah, masih belum model tarik, masih model diangkat begitu. Dia ini warnanya merah, keren. Spion elektrik udah dapat sen di spion. Terus untuk tangki Jazz RS ini dia bukanya dipencet ya, dia akan buka, jadi nggak ada tombol di dalam. Dan untuk Jazz RS ini memang kelebihannya di mungkin add-on body kitnya lah, dari pabriknya udah dapat, jadi lebih keren, lebih beda sama yang versi standarnya. Dari belakang juga dia ini, tapi ini dapat spoiler, tapi ini udah diganti sama ownernya biar lebih besar lah dari yang standarnya. Terus dia udah dapat antena radio di belakang, tapi belum model yang siri biu, masih yang model antena, tapi cukup manis dipasang di Jazz ini menurut saya. Sama di belakang terdapat dia emblem RS nya sama emblem Evitech. Terus di belakang model bumpernya itu aerodinamis ya, walaupun di kanan kirinya itu cuma ada grill tapi
nggak berlubang lah, cuma variasi saja. Dan mufflernya udah bagus, sudah chrome, sama ada reflektor untuk malam hari biar kelihatan dari belakang. Oke, dari sisi bagasi dia kapasitasnya cukup besar untuk mobil city car ini, bisa mengangkut mungkin 4 koper besar masih mampu ini karena sangat luas sekali. Dan dia posisi ban serepnya berada di bawah sini. Yang tipe RS dia full size ya, ke 5 rodanya dia pakai racing semua. Dongkraknya juga di sini toolkit ringkes lah ya. Di sini terus di sini terdapat lampu buat bagasi kalau malam. Dan di sisi kanan ada tempat penyimpanan kecil yang multifungsi lah ini. Sama joknya bisa dilipat rata seperti bagasi. Coba kita dari depan. Di sisi tengah ini yang joknya bisa difungsikan untuk bagasi. Cara melipatnya seperti ini, di tombol belakang ini dia begini. Dia bisa rata seperti bagasi belakang, kanan kiri bisa. Dan yang unik di jazz ini dia juga bisa dilipat model seperti ini. Jadi sini bisa buat tempat juga. Dari sisi bagian belakang untuk posisi duduknya ini tadi posisi mengemudi saya, ruang kaki cukup sangat lebar. Posisi duduk ya tegak seperti inilah, recliningnya paling cuma segini. Terus di sisi untuk armrest bisa di sisi pintu, sayangnya yang tengah nggak ada jadi kurang nyaman. Terus di sini ada hand grip di sini, sama di sini terdapat pocket holder. Di sisi pintu door trim ada 1 cup holder, sama di tengah bisa 2. Oh ya, sama tadi di depan lupa, di sini ada armrest untuk tangan kiri pengemudi, jadi biar lebih nyaman. Dia ini pakai velg ring 17, lebih besar daripada ring aslinya, dan dibalut dengan ban Achilles 205/45 ZR ring 17. Jadi ini depan belakang beda ya, lebarnya lebih lebar ban belakang, jadi yang belakang lebih terlihat kayak donat lah, lebih keluar gitu rodanya. Ya, kita kali ini sambil mengendarai Honda Jazz tipe RS ini, kita coba gimana sih ini, enak enggak untuk zaman dulu. Ini tahun 2014. Overall masih nyaman walaupun dia udah diganti pakai velg ring 17, standarnya ring 15. Bantingannya ya agak keras sedikit sih. Untuk posisi duduk mengemudinya nyaman, dia posisi dari joknya bisa reclining, maju mundur, sama yang bawah tuh bisa naik turun. Headrestnya juga nyaman, dia bungkus joknya masih orisinilnya fabric, bahan fabric. Kalau yang belakang sudah di cover sih sama pemiliknya. Di setir dia sudah, ini versi yang matic triptonic, jadi di setir ada tombol untuk manualnya, sisi kanan kirinya. Untuk kanan untuk menambah kecepatannya, kiri untuk mengurangi giginya.
Terus di setir dia juga bisa tilt steering sama teleskopik. Nyaman sih untuk Matic ini, untuk cewek di perkotaan sangat nyaman. Untuk visibilitas dari mobil ini sangat luas karena bisa kita lihat kaca-kacanya dia besar-besar ya, jadi untuk sudut pandang kita ke segala arah tuh sangat bisa lah. Jadi dari pilar A pun dia terdapat kaca kecil untuk melihat biar tidak apa ya, maksudnya biar nggak blind spot lah di sisi pilar A. Dia dikasih kaca kecil, terus kaca depan luas lebar, dashboard pun menurut saya dia lebih rendah lah dari posisi kita, jadi lebih visibilitas mengemudi kita masih nyaman, bisa melihat depan. Dari sisi interior dia dari door trim kiri itu dia berbahan, atasnya ada fabriknya sedikit ya, cuman keseluruhan dia keras, berbahan keras, plastik keras, belum soft touch. Untuk cup holder di sisi pintu dia lumayan cukup banyak, bisa menampung botol lah di situ. Terus di posisi depan AC juga terdapat cup holder 1. Itu fungsinya sangat efisien ya, karena jika minuman dingin ditaruh situ pasti akan selalu dingin karena kena semburan dari AC tersebut. Untuk konsol boxnya dia sangat banyak ya, dari sisi atas di sini juga ada, sini juga ada lubang untuk naruh apa, atau mungkin kalau anak kecil bisa untuk pegangan. Dan di sini terdapat konsol box juga sangat luas. Di sini dia terdapat SRS airbag sisi penumpang. Dia dashboardnya berbahan keras. Terus kisi AC ada di tengah, masih modelnya menurut saya masih biasa ya, standar biasa. Terus di tengah terdapat head unitnya, dia masih standar merek Kenwood, tapi sudah bisa USB sama AUX. Sepertinya ini untuk iPod bisa, Bluetooth mungkin belum bisa ini. Terus tombol AC masih model lama, masih model puter-puter. Posisi ini dia bisa dingin, bisa panas AC-nya. Sama di sini ada AC untuk semburannya dari ke muka saja, ke badan, ke kaki, dapat banyak pilihannya. Sama untuk defogger belakang. Sama di sini di bawah head unit ada tombol untuk defogger belakang, penghilang kabut, sama tombol untuk mau pakai AC atau enggak. Jadi bisa sirkulasinya bisa dari luar. Jadi kalau nggak pakai AC, sirkulasi dari luar bisa masuk ke isi AC. Jadi di dalam tetap dapat angin dari luar. Untuk di tengah dia terdapat untuk speedometer, ada penunjuk kecepatan, RPM, terus MID-nya dia udah komplit. Terus dia penunjuk indikator bensin sama transmisi matic-nya. Oke, untuk itu untuk setir, airbag-nya di setir. Sama ini tuas sen lampu sama seperti ini. Untuk wiper di sini dia udah dapat interval wipernya ya, jadi bisa diatur kecepatan wipernya rendah, sedang atau tinggi. Dan di sini tadi pedal shiftnya ya kayak mobil-mobil balap lah ya, di sisi kanan kiri tangan kita. Terus di sisi tengahnya dia ya ini terdapat colokan USB dan terdapat banyak sekali tempat penyimpanan lah, untuk koin, untuk e-tol ataupun apapun di situ. Masih cup holder juga bisa dua, di tengah, di depan
transmisi. Dia ini pakai transmisi matic triptonic, dia bisa matic dan manual. Untuk posisi handrem masih sama di tengah, sama di kanan kiri handrem ya, masih terdapat juga apa ya, untuk menaruh koin apa banyak lah. Efisien lah ini mobil ini, untuk perjalanan jauh pun masih oke. Dari sini sun visornya terdapat 2 sun visor, sisi pengemudi sama penumpang. Yang penumpang terdapat kaca tapi belum ada lampunya. Terus kaca tengah dia masih model biasa. Terus lampu baca 2, bisa kanan kiri. Mungkin ini aja sih untuk interior. Sama ini hand grip di sisi kanan sini, ada hand grip untuk pengemudi. Biasanya sih jarang sih ada di sisi pengemudi ada hand gripnya, cuman ini di Honda Jazz ini terdapat hand grip. Kanan kiri sama, bisa naik turun, nggak paten. Sekian review Jazz RS dari saya. Menurut saya mobil ini sangat, secondnya masih sangat terjangkau ya, karena masih 100-an ke atas lah, di bawah 150 udah dapat. Dan kondisinya pun biasanya masih cukup istimewa untuk anak muda ataupun orang tua, masih cukup cocok lah, nyaman juga, irit, dan sudah cukup komplit lah fiturnya. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like sama subscribe channel saya. Terima kasih.